Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para pemirsa. Alhamdulillah para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, guru memberi wacana, pemahaman, pengertian, sekaligus keilmuan dengan judul syarat husnul khotimah, ya. Jadi video ini diberi judul syarat husnul khotimah. Para pemirsa, para murid dimanapun berada, sebagai manusia, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita sering lupa karena banyaknya tanggung jawab kebutuhan sebagai makhluk dan sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai putra, sebagai karyawan, sebagai abdi negara. Sehingga pikiran diperas seperti yang sangat berat, kadang tidak mampu, tidak mau berpikir tentang kehidupan setelah di dunia. Melalui video ini, semoga nanti bisa mencerahkan khususnya murid dan santri, juga para pemirsa, dan lebih khusus kepada kalian sebagai bangsa manusia. Karena bila tidak paham atau tidak bisa mempersiapkan atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang dilalui ke depan, manusia itu akan gagal dari apa yang dicapainya, terutama tentang alam kehidupan atau perjalanan kehidupan setelah di alam dunia ini, atau setelah ruh atau jiwa meninggalkan tubuh kita masing-masing. Para murid, para santri, video ini terangkai dari video yang kemarin dengan judul itu husnul khotimah. Itu harus dipahamkan dulu, ya. Jadi biar tartil, biar urut mendapatkan pemikiran itu yang tepat sesuai alurnya. Sekali lagi, melalui video ini, selalu apa yang aku sampaikan, selalu apa yang aku ajarkan, baik melalui tulisan atau video atau wejangan dimanapun berada, saya khususkan kepada khususnya murid dan santri atau kepada siapapun yang menginginkan kebenaran. Karena apa yang dipikirkan guru, apa yang diketahui, yang dirasakan guru, rata-rata tidak sama dengan keadaan yang ada, terutama di negara Indonesia. Sehingga terjadinya kadang sesuatu hal itu yang menyinggung atau bisa yang dikatakan menyakiti perasaan makhluk yang lain. Karena pola pikir yang tidak sama, pengalaman yang tidak sama, intelektual yang tidak sama, makom dan derajat yang tidak sama. Semoga bagi para pemirsa yang di luar murid atau di luar santri sebagai dari guru, pandai-pandailah mencerna apa yang diajarkan guru atau yang disampaikan melalui video ini. Para murid, para santri, setelah memahami dengan judul video guru tentang husnul khotimah, itu bahasa agama. Lebih tepatnya adalah pepek genep. Jadi bahasanya sampurno, jangan sempurna. Jadi pepek ganep itu tidak banyak kekurangan atau kembali ke asalnya. Sebagai makhluk manusia, kita harus belajar, kita harus juga mencermati. Kita lahir apa yang kita bawa, yang dibekali dari alam gaib, mulai bentuk tubuh, jumlah jari, jumlah apapun yang pokok-pokok seperti panca indera, mulai tubuh, kita bisa mengukur nilai dan jumlahnya. Sehingga sebagai manusia akan kembali ke asalnya, itu pun tidak boleh kurang terlalu banyak. Itu yang poin. Bila kalau itu nanti tidak terpenuhi, sama kemarin sudah diajarkan guru, tidak akan pernah bisa kembali. Karena tidak sesuai dengan amanah dari alam itu. Sama seperti produk.
asalnya diproduk seperti bentuk segitiga kembali menjadi segi empat, sehingga bukan jalurnya dan bukan tempatnya. Sekilas gambaran seperti itu. Itulah para murid, para santri, yang dimaksud nanti lebih dalam diulas melalui video ini syaratnya untuk husnul khotimah. Dialami, dikatakan kembali ke asalnya, kita bisa kembali ke alamnya. Para murid, para santri, tidak semua makhluk bisa mampu menyelamatkan kehidupan kembali ke alam sana. Semoga video nanti terangkai dari 2 video yang lebih dalam lagi. Tapi sebelum untuk video yang kedua, guru memberikan pemahaman tentang syaratnya husnul khotimah. Karena apa? Semua, bahkan aku selaku guru pun akan kembali ke sana. Kita di dunia, kita punya keluarga, kita punya istri, punya suami, punya putra, punya putri, punya cucu, bahkan punya orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Kalau toh kita tidak mampu mempersiapkan ilmu yang tepat, buat apa kekayaan yang ada di dunia, buat apa selama ini yang diperjuangkan bertahun-tahun, kalau toh faktanya nanti setelah meninggal jasad ini ditinggal, kita tidak akan pernah kembali ke asal muasal. Para murid, para santri, coba diajarkan tentang pemahaman, karena ini di ranah alam kehidupan sangat sulit dan super sulit, sehingga tidak banyak makhluk manusia diberi hak untuk membuka, menerangkan sesuatu hal yang misteri ini. Semoga melalui video ini yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang selalu merahmati gurumu, sehingga mampu mencerna apa yang disampaikan guru, sehingga apa yang disampaikan guru ini menjadi rahmat bagi bangsa manusia. Para murid, para santri, masuk ke ranah tentang kematian. Bahasa ini di negara kita sering kita mendengar dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba diulas mulai dari sini ya. Para pemirsa, para murid, coba kita sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebagian manusia kadang mengerti apa yang dimaksud dengan artinya. Coba para murid santri, apa sih artinya? Terangkan dulu sesuai dengan pemahaman, pengertian Anda, apa artinya yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekilas manusia kadang bisa mengucapkan tapi tidak mengerti. Lantas benarkah kalimat itu valid atau baku? Karena tanpa sadar, karena tidak ada pembelajaran yang tepat, sehingga manusia itu tidak mendapatkan sesuatu apa yang dimaksud. Karena tidak ada yang menjelaskan dengan tepat, sehingga kadang pemahaman itu ditelan, diyakini, dibenarkan menurut kapasitas kemampuan otak masing-masing dari yang mengucap dan yang mendengarkan. Coba melalui video ini diajak berpikir oleh guru. Semoga ini sangat membantu untuk mencerahkan, karena ini tentang alam kehidupan setelah dunia, dan semua makhluk kita pun akan kembali lewat jalannya. Para pemirsa, para pendengar, coba. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un diterangkan dengan arti sesungguhnya semua asalnya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Sebatas manusia hanya mencerna tentang bahasa pemahaman itu, diulas lebih dalam oleh guru. Dari kaset, video yang lain sudah diterangkan. Benarkah bangsa manusia atau Anda yang mengucapkan kalimat itu, benarkah Anda itu dari Allah? Nah itu, sudah pernahkah Anda berpikir seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Benarkah Anda yang mendengarkan ini, siapapun, Anda itu asalnya dari Allah? Benarkah? Itu loh. Kalau toh memang kita atau Anda dari Allah, apa buktinya? Ilmu bukanlah suatu keyakinan, ilmu bukanlah suatu dogma. Ilmu butuh pemahaman, ilmu butuh pengkajian, ilmu butuh ilmiah. Coba diulas oleh guru, pahami betul-betul kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua dari Allah
dan akan dikembalikan kepadanya. Pertanyaannya, kalau manusia mati, benarkah dia itu dari Allah? Coba dipahamkan, diukur nur kemampuan masing-masing dimanapun berada melalui video ini. Coba diberi perbandingan oleh guru. Mungkin kalau manusia itu dalam kapasitas mulia, kebaikan, berilmu, berbuat baik, mungkin bisa makhluk itu dari Allah. Lantas bagaimana bagi makhluk atau manusia yang perilakunya buruk tapi melakukan ibadah beragama Islam? Apakah benar makhluk seperti itu asalnya dari Allah? Sedangkan manusia sangat terbatas memahami asal-usulnya. Dari video yang lain sudah diterangkan guru, bahwa sesungguhnya kalian adalah tercipta dari perilaku makhluk yang lain termasuk orang tuamu. Sedangkan orang tuamu waktu memproduksi kalian caranya pun begitu kotornya. Kalian sebagai bangsa manusia kadang menyadari. Lantas benarkah kalimat itu menerangkan bahwa Anda siapapun yang mendengarkan saya, benarkah Anda dari Allah? Ini sangat bagus untuk digali, dipelajari sebagai bahan pengkajian. Sebagai pemahaman yang sangat simpel saja. Kalau toh Allah adalah simbol zat sang azza wa jalla, zat subhanallah yang tak terbatas kesucian dan keluhurannya. Lantas makhluk manusia yang perilakunya seperti itu mau kembali. Pertanyaannya, benarkah Sang Maha bisa menerima makhluknya yang perilakunya seperti itu? Sederhana dengan teknik pemikiran seperti ini. Para murid, para santri, kira-kira pantaskah, kira-kira layakkah sebagai manusia kembali kepada Allah? Sedangkan perilakunya, kapasitas bentuk tubuhnya, permasalahannya di dunia seperti itu, lantas meninggal, dikatakan diyakini kembali kepada Allah. Jawab masing-masing dengan kecerdasan dan pengetahuan kalian para pemirsa dimanapun berada. Dan ini pun juga sangat baik untuk dibuat pertanyaan bagi manusia yang suka mengatakan kadang orang lain salah, dia yang paling benar. Coba diuji pemahaman ini. Lantas kalau diulas lebih jauh oleh guru, sedangkan manusia di dalam kehidupannya, selain tubuhnya, ada hal-hal misteri yang belum dijawab. Ada pembelajaran, ada pemahaman yang beda kata, beda sebutan. Ada yang nyebut jiwa, ada yang nyebut ruh, ada yang nyebut karakter, ada yang nyebut sukma. Lantas yang kembali kepada Allah itu apanya? Pahami betul-betul. Lantas bagaimana kalau manusia itu dalam hidupnya mempunyai beban karma atau di dalam kehidupannya sebelum ruhnya keluar, disebut sebelum mati, dia meninggalkan hutang piutang. Apakah hutangnya juga dibawa kembali kepada Allah? Lantas Allah juga akan yang melunasi ke dunia? Para murid, para santri, sesuatu hal yang misteri dikupas dengan perlahan oleh guru. Karena sangatlah sulit bagi bangsa manusia membuka misteri-misteri seperti ini. Namun melalui video ini memang tetap belum saya buka. Tapi ini ada wacana bagi kalian. Semoga kalian mampu mencari, menggali sesuatu hal yang akan terjadi. Dan syarat-syarat husnul khotimah Anda harus mempersiapkan. Dari penjelasan benarkah manusia itu kembali, guru tidak menjawab dulu. Tapi guru memberi pemahaman sedikit. Sebagai bentuk valid manusia karena lahir bentuknya itu seperti itu dan keadaan seperti itu, jumlahnya seperti itu, minimal syaratnya harus dipenuhi. Maka dari video yang lain guru memberi pemahaman harus bebek lan genep. Karena hidup di alam dunia ini yang sangat risiko. Adanya musibah, adanya bencana, adanya kecelakaan, adanya perang.
Sehingga kadang menjadikan manusia itu ada yang mungkin kakinya patah, mungkin tubuhnya nanti yang luka, sedangkan dari patah atau luka itu mengalami kematian. Lantas agar mencapai kesempurnaan dari tubuh yang rusak atau kurang jumlah dan bentuknya, disitulah guru sudah mempersiapkan merancang namanya ilmu yang dikatakan ilmu pembaiatan itu. Maka ilmu pembaiatan guru seluruh dunia, seluruh Indonesia, dan seluruh Jawa, bahkan dari leluhur kita sendiri, bahkan dari guru-guru saya sendiri, tidak akan pernah ada yang menyamai. Karena apa yang aku ajarkan adalah ilmuku sendiri. Itu adalah rancanganku sendiri. Tapi semua pun asalnya dari masukan, bimbingan para leluhur, para moyang. Sebenarnya disitulah kehebatan ilmu yang aku rancang untuk kalian masa depan, dan khususnya kalian bangsa manusia. Karena risiko di dunia banyaklah hal sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Melalui video ini guru selalu merencanakan apapun. Artinya apa guru? Apa yang diajarkan guru terutama di hari-hari taskarun ya, setelah dibaiat, syarat-syaratnya tolong digenapi. Kalau kurang usahakan sedikit. Bila tidak mampu jangan ditinggal. Karena itu adalah cara yang paling terakurat sepanjang masa. Biasanya para murid, para santri ini ada yang kurang baik. Memang keterbiasaan kita para murid santri juga para pemirsa. Karena sejak kecil kalian terdidik dengan berharap modal kecil minta yang besar. Sehingga kalian bila melakukan ritual atau spiritual yang mengeluarkan sesuatu materi, kalian kadang malas. Sedangkan itu adalah demi masa depanmu setelah di alam dunia. Bila kalian mau sadar, uang dan harta adalah sesuatu hal yang bukan tujuan. Tapi mengapa para murid, para santri mengeluarkan sesuatu kalian begitu pelit, begitu kikir? Karena pemahaman kehidupan di negara kita, karena terjajah beratus-ratus tahun. Sehingga manusia berharap kaya, sehingga sampai berdoa pun tidak mau mengeluarkan sesuatu, mengharap imbalan yang besar. Dari faktor itulah, sebagai manusia kadang melakukan ritual atau spiritual yang mengandung nilai dari unsur rupiah, sangatlah ketakutan atau menjadikan sesuatu momok bagi manusia. Dengan memberi kesadaran melalui video ini bagi siapapun, khususnya murid dan santri sampai kapanpun, janganlah kau risaukan tentang harta atau apapun, karena itu demi kalian semua, karena itu akan terjadi setelah di dunia ini. Para murid, para santri, sedikit ulasan tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong dikaji, tolong dipelajari, tanyakan pada dirimu, tanyakan orang-orang yang katanya ahli-ahli di sana. Lantas bagaimana kalau seluruh Indonesia yang ahli-ahli agama, yang ahli-ahli makrifat, yang ahli-ahli kitab, kalau toh tidak mampu menerangkan dengan tepat dan benar, lantas kalian mengikuti jejak siapa di alam dunia? Sedangkan mereka yang kalian ikuti, dia sendiri tidak mampu menerangkan. Sedangkan dia sendiri terpelosok dalam kesesatan. Itulah pentingnya menggunakan akal pikiran, disitulah pentingnya mencari tuntunan yang tepat dan benar. Disitulah rahmat dan hidayah nanti dengan perlahan akan diterima oleh bangsa manusia. Para murid, para santri, tatkala dari kupasan pertama guru memberi statement pembukaan kata dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu identik dengan simbol-simbol kehidupan dan kematian. Dari kitab-kitab yang beredar kita diajarkan kitab kita sering diberi motivasi oleh guru-guru kita dari agama kita sendiri, dari agama Islam. Diterangkan ada 3 hal perkara. Guru masuk lebih dalam ini. Kita sering mendengar, kita sering disampaikan, tatkala manusia itu meninggal, 3 perkara itu yang dibawa. Itu ya. 1, ada yang mengatakan, ada yang menerangkan. Ilmu yang bermanfaat. 2, amal jariah. Dan 3 adalah anak yang soleh atau anak yang solehah. 3 perkara itu yang dibawa setelah manusia itu meninggal dunia. Semua kita sadar, kita tidak tahu faktanya, tapi kita meyakini. Diuji pada video ini. Para murid, para santri, benarkah 3 hal itu tepat, benar, dan pasti?
Karena ini belum pernah ada yang nguji. Melalui video ini 3 kalimat itu diuji oleh guru. Kita urut yang pertama. Kita ngomong substansi ilmu aja. Karena statement itu keluar sudah 1400 tahun tanpa dipelajari, tanpa diteliti, tanpa dipahami. Itu hanya diyakini. Tatkala manusia meninggal dunia, yang dibawa adalah ilmu yang bermanfaat. Melalui video ini saya menguji kalian para murid dan santri, juga para pemirsa. Mungkin di sana-sana yang kalian merasa paling ahli, paling benar. Yang dimaksud ilmu manfaat itu ilmu yang kayak apa? Terangkan di dalam pemikiran Anda masing-masing. Yang disebut ilmu manfaat yang dibawa setelah kehidupan di dunia, di alam kehidupan sana. Ilmu yang manfaat itu contohnya seperti apa? Mungkin baca Al-Quran. Kalau toh baca Al-Quran, apakah Anda sebagai seorang guru atau ustadz atau kiai atau ulama, Anda itu menciptakan ilmu ataukah Anda diajarin orang dulu baru mengajarkan ke orang lain? Artinya kalau Anda hanya mengajarkan, artinya itu Anda tidak mempunyai ilmu, itu hanya menyampaikan. Artinya Anda tidak mempunyai ilmu yang manfaat. Kalau toh ilmu manfaat adalah manusia yang menciptakan ilmu, manusia yang lain tidak punya, itulah yang disebut ilmu yang manfaat. Jadi dialah pencetus ilmu itu. Lah lantas manusia seluruh dunia, terutama kalian yang ada di bangsa Indonesia, yang mengimani Anda mempunyai ilmu apa, kalian berikan kepada murid santri atau kepada orang lain. Satu contoh seperti pendakwah. Ilmu manfaat apa yang kalian berikan kepada umat atau pendengar Anda? Sedangkan Anda belum berceramah, Anda belum bercerita, orang lain masa lampau sudah bercerita, ceramah dan mengucapkan sama seperti Anda. Lantas mana yang disebut ilmu manfaat? Dengan perlahan kita akan sadar, kalian para pemirsa sadar, artinya tidak akan pernah ada manusia itu membawa ilmu yang manfaat. Lantas apa yang ditulis dari kitab? Kita sudah menyadari bahwa statement itu adalah tidak tepat dan tidak benar. Itulah para murid, para santri diajak lebih dalam. Kalau toh andai kata yang disebut ilmu manfaat adalah ilmu perdagangan, sehingga dengan ilmu perdagangan manusia itu bisa mulia kehidupannya. Lantas ilmu perdagangan itu ilmu manusia masa lampau. Manusia di era sekarang itu hanya meneruskan. Benarkah itu yang disebut ilmumu? Kan bukan. Diketemukannya ilmu listrik, diketemukan ilmu komputer, diketemukan ilmu handphone. Yang punya adalah orang lain di sana yang kau sebut adalah non-Islam. Lantas kira-kira yang membawa ilmu yang manfaat, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang kafir, atau Anda yang hanya mengimani pola pikirmu sendiri? Lantas kalau guru memberi statement sedikit, bagaimana kalau di negara kita manusia yang mengimani ilmu yang manfaat atau ilmu yang bermanfaat? Satu contoh, ilmu kedokteran. Ada dokter beragama Islam, lantas dia meninggal dunia. Ilmu yang manfaat atau ilmu yang bermanfaat, ilmu itu yang digunakan manusia ataukah yang mati membawa ilmu dokternya untuk suntik, menyuntik dirinya sendiri di alam sana? Ini pertanyaan lebih konyol, tapi ini perlu ditanyakan.
Para pemirsa, para murid dan santri, itu ilmu ya, ilmu manfaat. Belum terjawab sampai ini kan, sampai detik ini belum terjawab. Coba digali dulu. Tatkala dari statement pertama, ilmu yang manfaat di bawah kehidupan di sana. Dua, disebutlah ada yang disebut amal jariah. Ini pahamkan lebih detail. Yang disebut amal jariah itu amal apa? Manusia kadang suka ngomong, kita sering mendengar, Anda sering mendengar. Anda sering mendengar pun tidak ngerti yang disebut amal jariah apa. Kemungkinan juga yang ceramah pun juga tidak ngerti. Kemungkinan yang nulis kitab pun juga tidak mengerti. Lantas bagaimana? Sedikit bagi yang sudah memahami tentang ilmu amal jariah. Ilmu amal jariah adalah sesuatu amal yang lama atau yang awet di dunia. Diibaratkan amal membuat rumah, amal membuat yayasan, terutama identik. Amal membuat tempat ibadah disimbolkan dengan amal jariah membuat masjid atau tempat pendidikan agama. Nah, itulah yang dimaknai ilmu atau amal jariah, amal yang besar, amal nilainya yang lama untuk dikenang. Karena adanya statement seperti itu, disitulah sejak masa lampau, orang-orang terdahulu sudah membuat statement untuk mengelabui orang lain agar agama yang disampaikan laku dan laris. Dan itu sampai sekarang pun masih berlanjut. Lantas kevalitannya kita uji melalui video ini. Tatkala memang amal jariah itu dibawa manusia mati, anggap saja wakaf tanah. Karena tatkala manusia wakaf tanah, tanah tidak akan pernah bisa hancur. Bahkan jutaan tahun tidak hancur. Tatkala tanah Syiah diwakafkan untuk masjid, diwakafkan untuk pendidikan agama, lantas dipahamkan, diterangkan, diyakini bahwa amal itu amal jariah yang akan dibawa ke alam kematian. Mau tidak masuk lebih dalam para murid, para santri? Kalau mau lebih dalam, pahami baik-baik. Kalau toh tanah itu miliknya Tuhan, kalau toh alam itu tanah miliknya alam, kalau toh tanah yang di Indonesia itu miliknya leluhur Jawa, diamalkan kepada agama lain. Lah lantas yang punya pahala ke orang yang memberikan, sedang tanahnya ini lo milik siapa? Kok diklasifikasikan masuk amal jariah? Para murid, para santri paham kan? Amal jariah identik bangunan, juga tanah. Guru memakai simbol manusia, wakaf, lahan, sawah, tanah. Dikatakan amal jariah. Lah tanah itu miliknya siapa? Wong tinggal memberikan saja, ndak punya hak. Kok diberi janji seperti itu? Nah, itulah 1400 masa lampau di negara Republik Indonesia. Orang-orang terdahulu sudah bermain dan bermain demi kepentingannya, demi dirinya, demi kelompok dan golongannya. Manusia tidak paham bahwa di dalam ajaran-ajaran seperti itu ada sesuatu hal yang tersembunyi. Karena kalian tidak pernah mampu meneliti, karena yang tidak mau pernah berpikir adanya sesuatu sudah ratusan tahun. Kalau toh memang tanah itu milik Tuhan, atau tanah milik alam diberikan kepada orang lain, atau negara lain, atau kepercayaan lain, dinilai sebagai amal jariah. Bagaimana kalau makhluk atau manusia itu anggap saja produknya Tuhan, miliknya alam, kita berikan kepada orang, apakah kita juga tergolong sebagai manusia yang menerima amal jariah? Karena sama, manusia yang lain bukan produk kita tidak punya. Sama seperti tanah, bukan milik kita.
Tapi mengapa diberi sesuatu statement seperti itu? Itulah yang dikatakan bahwa manusia di era-era sekarang kita pun adalah korban dari stigma orang-orang masa lampau di era-era penjajahan sebelum kita lahir, sebelum negara kita merdeka. Para murid, para santri, semoga dengan melalui video ini tercerahkan sehingga kita mampu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tipuan, mana yang politik, mana yang tuntunan, dan mana yang agama. Karena dengan melalui video ini, semoga aku bisa dan mampu mencerahkan khususnya kalian umat dan bangsa di negara Republik Indonesia. Karena kalian pun juga tidak akan pernah tahu bahwa apa yang kalian yakini adalah permainan orang-orang masa lampau. Tapi kalian di era sekarang tidak sadar, kok kira itu perintah Tuhan. Para murid, para santri, sudah diulas dari 3 perkara, sudah diulas 2. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, amal jariah. Di statement yang ketiga diterangkan, tatkala anak soleh atau putri yang soleha itu sebagai bekal di alam kehidupan di sana. Mengapa disebut anak soleh atau anak soleha? Lantas bagi manusia yang putra-putrinya yang tidak beragama Islam dan orangnya yang tidak beragama Islam, sedangkan dia mempunyai keturunan, mempunyai anak, juga berakhlak baik, berkelakuan baik, apakah tidak bisa sebagai disebut anak soleha? Nah, disitulah ada kalimat soleh dan soleha. Ada simbol identik dari orang-orang pendatang masa lampau masuk di bumi Pancasila. Dibuatlah statement-statement itu. Dan berkembang biak dan berakar dan berpinak-pinak sampai sekarang. Kalian tidak akan pernah mampu membongkar, tidak akan pernah tahu. Karena kalian mendapatkan pemahaman, kalian tidak akan pernah berpikir siapa dia yang membuat. Lantas bagaimana kalau jutaan bahkan miliaran manusia mengimani sesuatu hal seperti itu? Celakalah kalian. Rahmat hidayah yang terbesar manusia adalah 1, pikiran. 2 adalah hati dan perasaan. Mampukah kita Anda memahami tulisan kitab-kitab masa lampau demi keselamatan kita, demi keselamatan keluarga, umat, dan bangsa kita di era-era ke depan? Para murid, para santri, semoga melalui ini, melalui alat-alat video seperti ini, Anda tercerahkan sehingga tidak terjerumuskan. Dan apa yang sudah statement aku ajarkan, tolong dibuka, dipahamkan, tanyakan kepada orang-orang di sana. Lantas yang benar bagaimana guru? Kalau semua ini seperti itu faktanya. Kembali lagi guru menyampaikan melalui, bersyukurlah kalian para murid dan santri, khususnya siapapun yang sudah mulai memahami tentang hal-hal yang benar. Sesungguhnya manusia kembali kepada asalnya. Itu sebenarnya hanya 2 perkara yang harus dibekalkan dalam kehidupan di alam terang seperti ini. Yang pertama, statement atau pemahaman yang Anda harus pahami. Tatkala manusia bisa kembali kepada asalnya, nomor 1, tidak boleh lupa dengan asal usulnya yang disebut ora oleh lali karo dalane. Nah, itu. Namanya manusia berjalan, asalnya dari sana, sekarang di titik di sini, mau kembali ke asal sana. Makanya manusia tidak boleh dan tidak bisa lupa dengan jalan asalnya. Pahalamu segunung, kalau kalian lupa jalannya, kalian tidak akan ketemu di mana asal usulnya. Nah, itulah dari 2 agama sering disebut dan sering juga dari para leluhur kita memberi kalimat eling. Tapi karena kalian dan tidak mampu apa yang dimaksud kata eling, karena eling adalah sesuatu hal yang sangat misteri, eling adalah sesuatu hal yang sangat luas. Tapi untuk eling atau ingat kepada asal muasal, kita harus ingat kita alurnya dari mana. Tatkala yang pertama Anda harus pahami, alur kehidupan manusia dilahirkan, diturunkan melalui apa, melalui siapa, caranya bagaimana, harinya apa, pasarannya apa. Nah, disitulah yang disebut jalan turun ke dunia. Artinya para murid, para santri sudah memahami. Siapapun bangsa manusia tidak memandang siapapun.
gelar jabatan Anda apapun, baik nabi, wali, rasul, siapapun. Tatkala bangsa manusia lahir di dunia lupa dengan jalannya, dia tidak akan pernah kembali ke asalnya. Itulah hukum tetap yang sudah ditetapkan yang Maha Kuasa. Lantas yang kedua apa? Kalau sudah kalian mengerti asal jalanmu dari mana, jangan kau lupa. Dua disebut namanya pengertiannya. Nah, pengertian yang ini yang disebut bentuk syukurmu. Dari kata pengertian, kalau kalian tahu bahwa setiap manusia kita sadar kita dilahirkan dari sosok wanita yang disebut ibu. Nah, disitulah jalan. Maka setiap seluruh agama kita selalu diajarkan tunduk patuh karena itu jalan setelah kita di dunia itu jalannya di sana. Bahkan diberi statement ridhonya pun tergantung dia. Dari kata ibu dibias menjadi lebih luas, menjadi bentuk sosial politik. Tatkala ibu yang melahirkan, ada namanya ibu desa yang disebut pendanyangan, yang disebut danyang desa. Maka danyang desa itu disebut punden. Lah punden itu dimaknakan orang tua, tapi orang tua yang digaib. Orang tua yang besar disebut Ibu Pertiwi, Ibu Bumi Sitiwangi, Bopo Toyo Eyang Jagat. Artinya sudah bisa disimpulkan dan bisa digambarkan, bisa dipastikan. Sesungguhnya manusia yang akan bisa kembali. Gerak-geriknya, perilakunya sudah bisa diketahui. Sebagai manusia tidak lupa jati dirinya, tidak lupa asal-usulnya. Mengerti orang tuanya, berbakti kepada lingkungannya, menghormati budaya, menjunjung tinggi bangsa dan negara, terutama di Ibu Pertiwi. Lantas bagaimana yang ada di negara kita, orang-orang yang mengaku ahli makrifat, ahli agama, ahli ketuhanan, perilakunya seperti itu. Itulah kekonyolan bagi murid dan santrinya yang mengikuti jejak-jejak orang yang terjerumus itu. Begitu mudah, begitu jelas para pemirsa, para murid. Semoga kalian mendapatkan kesadaran meskipun aku menyadarkan, memberi nasihat, memberi keilmuan, pemahaman yang baru tentang kehidupan. Semoga ilmu dan videoku ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.